Hai, Hai, selamat selamat datang datang di di channel channel Eli Eli Septian. Septian. Hari ini kita mau ngobrol. Ya, kita mau Jadi sharing-sharing aja. kita kemarin kepikiran pengen bikin podcast, Ya, tapi sampai sekarang kita masih belum tahu nama podcastnya apa. ya. Jadi itu ya, untitled ya, Ya untitled dulu. untitled dulu. Sampai video ini tayang masih untitled Iya benar. gitu. Uh-uh. Jadi untuk episode kali ini, aku kemarin abis baca-baca lagi tulisan kamu di Instagram ya. Mm-mm. Ya, kamu di Instagram kan pernah bahas tentang self love. Self love. Jadi menurut aku ini topik yang bagus sih buat kita bedah gitu. Apa sih Oke. yang sebenarnya pengen kamu sampaikan dari tulisan kamu tentang self love ini? Apa sih yang sebenarnya pengen kamu sampaikan? Sebenarnya nggak ada maksud apa-apa. Jadi aku merasa aku mengalami proses yang panjang dan lama sampai pada akhirnya ngeh kalau oh ternyata aku tuh harus loh mencintai diri sendiri gitu. Nah, aku pengen sharing yang aku alamin itu karena sebenarnya susah ngomong kayak gini, jadi aku bisanya nulis ya udah nulisnya di IG aja gitu. Kalau dulu misalkan suka nulis di blog, sekarang kayaknya lebih interaktif di Instagram gitu. Instagram ya. Suka dapat DM dari yang lain gitu kan. Jadi kita akhirnya tuh pada sharing gitu dari apa yang aku tulis gitu, dan itu ya jika ada manfaatnya untuk orang lain alhamdulillah, kalau enggak ya itu untuk reminder ke diri sendiri aja sih. Oke, jadi emang Gitu. enaknya kalau di Instagram kita kan masuk di story. Jadi kita bisa Ah, nulis di story itu ya. pengen apa? Kita pengen nulis apa gitu kan, terus juga feedback dari Iya, orang-orang betul. juga kan langsung masuk ke Betul, kita, betul, kita betul. juga bisa langsung balik kasih feedback ke Iya, mereka gitu kan, betul, kasih betul, jawaban dari betul, feedback mereka. betul. Ya, Iya. jadinya interaktif gitu loh. Jadinya yang tadinya hanya pengen sharing, akhirnya diskusi gitu. Iya. Jadi mendapatkan point of view lain juga dari orang lain gitu. Iya. Senangnya gitu sih. Jadi tukar pikiran ya. Tukar pikiran benar-benar. Nah, Iya. ceritain dong soal self love. Oke, jadi backgroundnya gini. Pasti semua orang punya titik balik gitu ya, punya return point yang oh kok aku gitu ya gitu. Kenapa dulu waktu aku kenapa-napa, waktu kenyataan itu nggak sesuai sama harapan, kenapa aku yang pointing finger to myself gitu. Kenapa yang selalu menyalahkan diri sendiri, ngebodoh-bodohin diri sendiri. Terus akhirnya ternyata dengan tidak sadar semua komen negatif ke diri sendiri itu membentuk karakter gitu. Jadi mau apa-apa pesimis dulu, takut gagal. Mau apa-apa merasa nggak bisa gitu. Setelah melalui perjalanan panjang, oh pada akhirnya aku tahu, pertama aku tuh kurang kenal sama diri sendiri. Kedua, gimana mau mencintai diri sendiri kalau kita nggak kenal sama diri sendiri gitu sih. Oke. Jadi karena kita belum mengenal, akhirnya ngerasa kayak kita tuh punyanya kekurangan doang gitu sih ya. Benar, benar. Dan gini, ketika kita nggak kenal sama diri sendiri, otomatis kita nggak tahu sebenarnya strength kita apa, kekuatan kita apa. Kedua, kita fokus ke weakness, kita fokus ke kelemahan. Ketika kita nggak, ketika kita blur sama dua hal itu, selain kita selalu menyalahkan diri sendiri, kayak gitu contohnya, kita juga pada akhirnya akan selalu ini, apa namanya? Aduh, mengcompare, membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu. Padahal ya belum tentu juga ketika kamu tidak bisa dalam suatu hal, terus kamu nggak bisa dalam hal yang lain gitu. Ngerti nggak Iya, maksudku? paham. Aku merasa yang jago matematika tuh keren gitu. Ketika nilai aku 60, sementara nilai kamu 80, aku iri nih sama kamu. Aku ngebanding-bandingin diri aku. Wah, aku tuh bodoh ya, matematika aku 60 gini gini gini. Padahal di sisi lain nih contohnya, bahasa Inggris aku 90 misal. Bahasa Inggris kamu 60. Tapi aku tidak merasa aku punya strength di bahasa Inggris karena fokus ke weakness aku. Aku fokusnya ke diri sendiri adalah aku bodoh di matematika. Dan aku tidak mengapresiasi semua usaha aku udah good at English gitu. Iya, jadi akhirnya sesuatu yang sebenarnya menjadi kelebihan kita di contohnya tadi di bahasa Inggris gitu, Iya, jadi nggak kelihatan gitu iya, ya. iya, Karena benar-benar. kitanya udah fokus sama Nah, kekurangan kita. nah, benar-benar. Dan itu yang apa ya?
salah satu hal yang melatar belakangin aku berani nulis di IG gitu, karena butuh keberanian besar juga nulis kayak gitu di IG, takutnya dikira so jago lah apalah gitu, padahal niatnya pengen sharing kan gitu, karena aku melihat di sekitar aku pribadi pun masih banyak orang yang seperti itu gitu. Satu, selalu membandingkan, fokus ke kelemahan dan tidak mengetahui apa kelebihan mereka gitu. Gimana kita mau tahu kelebihan kita sendiri kalau kita nggak nyari tahu gitu. Oke. Gitu sih contohnya. Oke, jadi ini juga contoh ya. Mungkin kadang proses kita untuk menuju self love itu nggak kita sadarin di diri kita. Iya, iya, iya. Tapi kadang kita juga sudah melakuin ya. Iya, iya. Kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh yang dekat banget sama saya dulu waktu SMK itu. Jadi kita di Satu SMK sekolah. satu SMK satu sekolah, hanya beda kelas. Dulu kalau di sekolah itu setiap upacara kalau di depan ada piala, kita udah tahu kalau itu pialanya Eli. Enggak juga. Enggak Hampir juga. hampir setiap ada piala itu pialanya Eli. Alhamdulillah. Karena memang Eli ini tipe yang Apa ya? aktif ya di sekolah, Ya. jadi sering ikut lomba. Ya. Iya kan? Ya fokus ke akademis lah. Akademis, Nah, betul, lomba-lomba gitu. akademis ini Eli udah hatam lah gitu, banyak pialanya di akademis. Terus dulu aku tuh ngerasa kalau kok kayaknya gue nggak bisa ya gitu, di nggak bisa kayak dia gitu. Gimana sih belajar yang kayak dia sampai bisa menang lomba gitu, sampai ya hebat lah gitu, bisa bawa piala ke sekolah gitu. Tapi di sisi lain saya juga aktif ngeband. Jadi dulu beberapa kali ikut tampil di sekolah. Tuh. Sampai terakhir itu 2011 saya ikut Indomie Jingle Dare sama teman-teman saya sampai masuk 20 besar di Jawa Barat. 20 besar di Jawa Barat itu ada sekitar 1000-an band kalau nggak salah. Itu jadi mewakilkan sekolah. Nah, baru setelah itu kayak aku juga sadar sih, kayak kamu bisa Iya. bisa berprestasi di bidang akademis gitu. Aku nggak bisa berprestasi di akademis, dan ya memang nilai rapot aku juga jelek, tapi aku bisa berprestasi di bidang yang lain gitu. Meskipun aku nggak juara, tapi paling nggak kita ada bidang yang kita tuh lebih di situ gitu. Betul, betul. Iya sih, dan itu menurutku poin awal untuk proses mencintai diri sendiri sih. Tahu dulu kalau kita belajar ini nih kewirausahaan yang SWOT. SWOT. Ya, itu analisis SWOT tapi ke diri sendiri. Jadi kelemahan kita apa, kelebihan kita apa gitu. Kita tuh passionnya di mana, kita sukanya apa, kita nggak sukanya apa. Banyak lah gitu. Jadi itu juga satu proses yang aku sendiri cukup lama gitu. Baik itu secara lahiriah yang bisa dilihat oleh mata ataupun batiniah gitu, secara spiritual gitu. Oke. Gitu sih. Itu poin awal banget menurut aku gitu. Oh ya, by the way, di sini aku bukan expertise tentang pembicara apa gitu ya. Enggak, Iya, iya. ini cuma literally sharing dan apa ya, berdasarkan experience dan juga ya artikel-artikel yang aku baca kayak gitu-gitu. Iya, jadi kita di sini bukan mau menggurui, Betul, justru kita betul. mau sharing gitu, Iya. apa yang udah kita Iya. laluin. Ya. Dan jika ada pendapat lain monggo, kita welcome untuk menerima gitu. Betul. Jadi kalau misalkan kalian punya pendapat lain tentang yang kita bahas hari ini, kalian bisa tulis di komentar di bawah ya. Betul, betul. Oke. Berarti salah satunya adalah mengenal kelebihan kita. Iya, ya intinya menganalisa diri sendiri sih. Kelebihan kamu apa, kekurangannya apa. Oh, yang SWOT tadi ya. Iya, betul. Analisis SWOT terhadap diri sendiri. Gitu. Dan itu mungkin secara intelligence gitu, atau mungkin secara emosionalnya kamu tuh orang yang positifnya apa, negatifnya apa gitu. Contoh, oh oke, aku positifnya adalah orangnya supel nih ke semua orang gitu, aku mudah bergaul. Tapi negatifnya adalah aku keras kepala nih gitu. Nah, untuk ini nyambung ke poin kedua sih sebenarnya. Ya. Untuk menerima bahwa aku ini keras kepala itu juga nggak mudah loh. Oke. Kalau kita nggak bisa nerimo, kalau itu memang sifat jelek kita, setiap apa ya, sesuatu hal yang misalkan kita ada
ada kelas sama orang lain atau apa, terus orang lain itu merasa kok kamu kayak gitu sih El, misalnya gitu ke aku gini gini gini, wah itu pasti yang ada aku kesel dulu ke dia kan, aku sebel dulu ke dia, padahal ya emang aku salah juga, aku ada andil juga gitu karena aku sifatku kayak gitu gitu. Nah proses untuk mengakui ketidaksempurnaan itu, apa ya, sifat-sifat yang jelek itu juga perlu proses gitu. Kalau pada akhirnya kita tahu kalau itu sifat jelek kita, itu nanti setelah kita menganalisa terus kita bisa accept, akhirnya kita bisa menerima good things gampang, Iya. menerima bad things dari diri kita sendiri itu sulit. Itu butuh waktu untuk, oh iya ternyata memang aku ini orangnya, satu, keras kepala, dua, susah dikasih tahu, eh teguh memegang prinsip, ini bisa negatif bisa positif ya kan, Iya. ya keras kepala tadi gitu ya, contohnya kayak gitulah, kayak gitu. Nanti kalau udah bisa, setelah menganalisa terus poin duanya bisa accept, kamu benar-benar bisa menerima diri kamu secara lahir dan batin, secara apa ya, baik yang bisa dilihat atau tidak. Contohnya kayak kenapa kamu dilahirkan dari keluarga ini, contohnya kenapa latar belakang kamu kayak gini, nggak kayak si B si C gitu, kenapa kamu harus eh, melakukan A B C D untuk mendapatkan sesuatu hal yang kamu inginin, contohnya kayak gitu. Untuk menerima semua yang ada di diri kamu, baik secara fisik maupun psikologis, itu butuh waktu. Dan itu apa ya, ya poin kedua untuk step bisa menerima, bisa mencintai diri sendiri itu. Jadi Oke. accept sih, Acceptance ya. Acceptance terhadap acceptance. diri sendiri. Iya, dan itu luas sih, kayak contohnya gini, nanti menurut aku mencintai diri sendiri itu bukan hanya apa ya, growth-nya tuh bukan hanya secara fisik tapi psikologis juga dan juga spiritual juga gitu. Contohnya gini, ketika kita udah berusaha sekuat tenaga gitu untuk melakukan, untuk achieve suatu hal gitu, ternyata memang hal itu belum rezeki kita gitu. Ketika kita belum bisa mencintai diri sendiri, eh, akan apa ya, blaming ourselves first. Pasti kita akan menyalahkan diri sendiri, kamu akan, wah gimana lah, kamu merasa kamu kurang segala macam. Tapi ketika kamu sudah mencintai diri sendiri, kamu akan paham bahwa usaha yang kamu lakukan ini sudah full, semua sudah kamu kerahkan, tapi memang ini belum rezeki kamu, dan kamu percaya bahwa Tuhan punya rencana lain gitu. Dan itu ada di level accept itu. Kamu kalau udah di level itu kayak menerima dengan ikhlas apa yang ditentukan semua oleh Allah gitu ya, oleh Tuhan, itu yang terbaik buat kamu gitu. Dan pada akhirnya kamu akan keluh kesah terus merasa tidak bersyukur itu minim ya, namanya manusia pasti ada ngeluhnya ya, Iya, pasti. ada ngegrutunya, bohong lah kalau misalkan kita perfect banget Iya. semuanya gitu. Cuman itu akan berkurang gitu karena kamu tahu at the end gitu, the best planner tuh Allah gitu, Tuhan gitu maksudnya. Itu jadi poin bisa nerima itu, mungkin ngomong kayak gini juga gampang, tapi bisa di titik itu susah dan Iya. prosesnya panjang gitu. Oke. Gitu sih. Kalau kita udah bisa nerima diri sendiri, nextnya kita akan lebih mudah untuk bersyukur ya. Betul. Nah, Grateful. iya, itu jadi ini benar-benar berdasarkan experience aku gitu ya. Ternyata satu tuh menganalisa diri sendiri, kedua accept. Ternyata setelah kita bisa accept nih, ya segala hal ya, apapun, baik itu tadi, baik itu lahir maupun batin. Ketiga tuh ternyata kita bisa lebih grateful. Ya maksudnya bersyukur di sini mungkin gini, aku pribadi mungkin dulu adalah orang yang hanya bersyukur jika apa yang aku inginkan itu tercapai atau terkabulkan gitu. Ketika sudah mencapai titik mencintai diri sendiri, walaupun masih belajar juga, kita kayak hal-hal kecil tuh kita bisa syukurin loh. Terus kayak yang, oh iya ya, kayak alhamdulillah ternyata aku tuh masih gini gini gini, kayak, dan itu ngebuat hati kita penuh. Itu ngebuat kayak apa ya, kayak ketika kita bisa mensyukuri hal-hal kecil, ya kamu gimana ya rasanya, ya kamu bisa bersyukur dengan hal yang besar aja rasanya bahagia gitu, apalagi hal yang kecil itu bisa kamu syukuri dengan tulus. Dan ya akhirnya ya itu, ya kayak, oh ya ginilah ternyata lebih happy
gitu. Oke. Jadi kalau kita udah nerima diri sendiri, hal-hal kecil udah kita syukurin, akhirnya membawa positivity ke diri kita Benar, sendiri. benar, 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 Oke. benar. Itu banget sih, membawa positivity ke diri sendiri. Dan pada akhirnya, eh ya aku nggak tahu sih kalau misalkan apa poin-poin setelahnya. Setelah kita being grateful, itu eh menurutku step selanjutnya tuh self improvement yang aku rasain. Oke, apa tuh self improvement? Karena gini, kita balik lagi ke awal tadi ya. Kayak contohnya nih, aku udah menganalisa SWOT aku gitu. Contohnya gini, eh aku kerja di bidang IT. Ternyata aku tahu bahwa aku tidak terlalu jago di bidang programming gitu. Jadi aku kalau ngoding kayak gitu kurang gitu. Tapi aku merasa punya kemampuan lebih untuk mengkomunikasikan itu dengan stakeholders gitu. Misalkan customer A dengan customer B ataupun dengan eh, teman kerja saya sendiri gitu. Aku merasa lebih mampu mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan daripada mengerjakan apa yang diinginkan. Ketika aku Oke. tahu itu, aku akan fokus ke strength aku dan melihat weakness aku, ya udah aku nerimo, memang aku juga nggak bisa mau diapa-apain lagi, aku udah mentok gitu ya. Dan ketika ada orang lain lebih jago di bidang yang aku nggak bisa tadi, contohnya ngoding itu tadi, aku nggak ada tuh perasaan iri, jealous, membandingkan diri sendiri, nggak ada. Justru aku mengakui bahwa dia jago di bidang itu, dan karena aku kurang, aku akan fokus ke yang lain aja gitu. Jadi kalau di bidang pekerjaan, teamwork kita makin banyak nih gitu. Iya, Kita jadi punya expertise di bidang lain. kitanya bisa fokus ke apa yang jadi Apa yang kelebihan kita ya. Nah, gitu. Jadi dari situ tuh self improvement ya contohnya itu tadi. Kalau misalkan aku merasa punya kelebihan di komunikasi, akhirnya aku gali terus tuh apa yang bisa aku gali. Kayak gitu. Sampai ya mungkin salah satu achievement terbesar aku di tahun kemarin itu berani jadi trainer itu luar biasa buat aku pribadi gitu. Iya. Kayak wow, ternyata aku bisa loh gitu. Coba kalau dari dulu aku belum se-aware ini sama diri sendiri. Mungkin kelebihan aku di bidang itu akan tertutupi sama kefokusan aku ke kelemahan-kelemahan aku yang lain gitu. Hmm, 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 Jadi hmm. itu ya gitulah, ada runutannya. Gitu sih. Iya. Tapi bukan berarti kita apa kekurangan kita Betul. terima gitu aja. Jadi Betul, betul. tetap Nah, analisa yang penting, apa sih yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Jangan kayak kita nggak bisa ngerjain A, ya udahlah saya nggak bisa. iya, betul. Itu Saya beda. ngerjain B, si itu jago, saya nggak bisa, ya udahlah saya nggak bisa. Iya, Kayak itu iya. lebih ke apa ya, nggak mau berusaha sih. Betul, betul. Jadi beda eh, beda mengakui kekelemahan sama tidak mau improve sama bukan bilang kelemahan ya. Ya hal yang kita kurang Kurang. kurang kurang bagus di situlah Betul. gitu. Jadi tetap dong harus dicoba dulu. Kalau prinsipku sih push yourself to the limit gitu ya. Maksudnya kamu coba dulu sebisa kamu. Kalau memang kamu mentok di situ, oh oke, ya udah gitu. Tapi kamu coba dulu. Jangan kamu belum nyoba terus bilang, ya aku nggak bisa soalnya gimana dong gitu. Dasarnya apa? Kamu bilang nggak bisa, baru juga nyoba sekali. Iya. Contohnya kayak gitu. Oke. Usaha. Usaha dong, tetap, tetap. Oke. Jadi dari poin-poin yang tadi kita udah obrolin itu ya. Jadi menurut kamu nih sebenarnya self love itu apa sih? Iya, dari tadi kita fokus how to-nya How to? ya. So then what is self love gitu Yes. ya? Self love menurut aku pribadi gitu. Ya mencintai diri sendiri itu bukan hanya dalam tanda kutip apa ya? Cinta gitu. Cinta itu kan luas gitu. Ketika kita bisa mengapresiasi diri sendiri, ketika kita bisa menghargai diri sendiri, ketika kita bersyukur atas semua yang udah Tuhan kasih ke kita, dan ketika kita benar-benar merasa apa ya, kita dilahirkan di dunia ini on purpose gitu, akhirnya itu menimbulkan suatu awareness kita ini pribadi yang seperti apa, kemudian apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, gimana cara kita mencintai diri sendiri itu sendiri, dan pada akhirnya growth tadi sih, growth secara physically, psikologis dan juga spiritual gitu.
Oke. Gitu sih. Appreciate yourself, Appreciate yourself. take care juga, peduli ke diri sendiri. Sesimpel sekarang beda pemikirannya ketika mungkin dulu kalau misalkan aku belajar makeup gitu. Aku pengen terlihat kayak misalkan aku pengen terlihat lebih cantik di mata A, B, C gitu. Atau misalkan aku pengen terlihat lebih seger di mata orang lain. Sekarang tuh rasanya ketika misalkan aku merawat diri sendiri skincarean gitu ya, atau misalkan sedikit bermakeup gitu, ya itu semata-mata untuk aku sih sebenarnya gitu, karena ya aku merawat sama apa yang udah Tuhan kasih gitu dengan cara yaitu tadi skincarean. Misalkan aku makeupan ya aku pengen terlihat lebih oke di mata orang lain, maksudnya tapi untuk diri sendiri gitu, gimana ya, karena aku mensyukuri apa yang udah Tuhan kasih. Masa iya sih aku berpenampilan ya gitulah, paham kan ya Jadi maksudku? bukan cuek sama diri sendiri ya? Nah iya, bukan cek diri sendiri. Jadi gini poinnya, ketika kita melakukan satu hal untuk diri sendiri dan ketika orang lain suka, ya itu cuma bonus aja gitu. Tapi beda kalau kita dari awal mindsetnya udah kita melakukan suatu hal untuk orang Untuk orang lain. lain ya. Ketika contoh misalkan cewek nih gitu, dia make upan apa ngerawat diri sendiri, pengen terlihat bagus oleh pasangannya gitu. Ketika dia mengharapkan pujian contohnya gitu. Ketika pasangannya tidak memuji dia, akhirnya apa? Kecewa, kesel gitu. Balik lagi, sekarang kamu ya merawat diri kamu, terus apa ya? Make upan gitu. Oh, buat pasanganmu doang. Kamu nggak pernah ya merawat diri kamu buat diri kamu sendiri gitu. Itu coba ditanyain ke diri sendiri. Kayak gitu sih. Oke. Atau juga contohnya sesimpel kayak, oh oke, besok hari Senin nih aku harus kerja, ya udah kalau bisa aku jangan begadang gitu, kecuali memang nggak bisa tidur, bukan begadang yang disengajakan gitu ya, kecuali itu weekend, karena aku tahu besok harus kerja, aku harus punya energi yang lebih, jangan sampai nih aku ngantuk capek gitu, kayak gitu sih. Oke. Sesimpel itu background kenapa menurut aku gitu banyak yang belum aware sama self love. Oke. Ini Gimana? menurut aku pribadi ya. Jadi menurut aku tuh, ini berdasarkan pengalaman aku, Mm-mm. dari dulu, dari kecil tuh kita disuruh mengerti, menghargai, menghormati orang lain. Kita nggak pernah tuh disuruh mengerti diri sendiri, menghargai diri sendiri, menghormati diri sendiri. Itu nggak pernah. Apa-apa, apa ya, other people first gitu. Oke. Kita nggak pernah tuh diajarin menganalisa diri sendiri kayak gitu-gitu, nggak pernah. Dan itu juga aku lama ngehnya gitu, sampai pada ada titik balik kayaknya ada yang salah deh sama diri aku gitu. Akhirnya aku banyak belajar, banyak baca, coba diaplikasikan, oh ternyata ini gitu. Jadi kita tuh harus banyak-banyak ngelihat ke diri sendiri dulu sebelum ngelihat orang lain. Kita nggak akan bisa 100% mencintai orang lain kalau kita nggak bisa mencintai diri sendiri. Entah itu ke keluarga, ke saudara, ke pacar, ke ya pasangan, suami, tunangan gitu. Ketika kamu sudah merasa fulfill kebahagiaannya sama diri kamu sendiri, kamu akan lebih mudah menyebarkan itu, memancarkan kebahagiaan itu ke orang lain gitu. Jadi kamu nggak depends on orang lain, tapi kamu tahu how to create happiness to yourself gitu. Itu sih pada endingnya. Oke. Berarti menurut kamu Hmm. penting nggak sih kita ini harus diajarkan sejak dini Betul, untuk ya lebih mengenal diri kita betul, sendiri? betul. Iya, iya. Kita juga nggak mungkin kan ngajarin anak kecil gini loh mencintai diri sendiri, bahasanya terlalu jauh. Iya. Yang paling mandatory itu sih mengenal mengenal diri sendiri, dan juga menurut aku ya, buat orang tua di luar sana dan juga calon orang tua di luar sana, jangan termakan sama stigma kebanyakan masyarakat bahwa contoh hal simpelnya adalah anak yang pinter itu anak yang jago A, anak yang jago B. Itu adalah hal kecil yang mempengaruhi personalitas anak dari kecil loh. Mm. Makanya itu tadi, makanya ada kasus-kasus membandingkan, akhirnya nggak fokus ke kelebihan, fokusnya kekurangan. Jadi kita nih di apa ya, ya millennials yang udah jadi orang tua maupun calon orang tua harus lebih open minded bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Betul. Contohnya misalkan si anak nih dia jagonya di seni gitu. Misalkan kalian atau kita udah jadi orang tua nanti gitu, kita harus menghargai anak kita
kalau dia bagusnya atau kekuatannya di seni gitu. Ketika dia tidak terlalu bagus di matematika, contohnya, ya udah nggak apa-apa gitu. Nanti kalau semuanya bagus matematika, yang jago seni nggak ada dong Iya. gitu. Kalau kita nge-push dia, kamu gimana sih mas gitu, kok ini matematika kamu 60 misal, akhirnya dia selalu apa ya, dia merasa dia bodoh dan dia merasa dia tidak pintar di kesenian. Orang tuanya, orang terdekatnya nggak pernah mengapresiasi itu. Jadi itu, ya itu ada pengaruh dari keluarga juga gitu sih. Oke. Selain Gitu. keluarga mungkin orang terdekat kali ya. Betul, betul. Gitu. Oke. Itu Lagi? sih. Jadi ya semoga sharing ini membuka apa ya, point of view baru tentang self love gitu. Bukunya banyak kalau mau baca, artikelnya juga di luar sana banyak gitu. Sebelum kita ngomong ini pun kita juga udah research ke beberapa Iya, artikel betul, ya yang betul. yang bahas self love. Baik itu artikel dari Indonesia ataupun artikel dari luar, kita juga Betul. baca ya. Betul. Jadi di sini sekali lagi kita nggak menggurui, kita hanya Betul. sharing. Kalau ada manfaatnya alhamdulillah, kalau tidak juga ini sekedar buat reminder buat diri kita masing-masing Iya. gitu. Mudah-mudahan bermanfaat sih ya. Amin insya Allah. Oke. Mungkin cukup sekian dulu untuk episode kali ini. Yap. Tetap stay tune di channel kita. Jangan lupa like, subscribe, dan Komen. nyalain loncengnya, YouTuber banget ya. dan juga komen di bawah. Yap. Oke, share ke teman-teman terdekat. Kita berdua pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Goodbye. Bye. Dah.